Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandirati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyolihin wal malaikati muqarrabin khususan musannifan dan kitab Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi wa khususan Syekh Masyaikh wa khususan Lumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Wala musannafirahumullah wa nafa'na bihi wa bi ilmihi fi karin. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, yaitu Al-Juz Ar-Rabi, ya, membahas pasal yang pertama tentang kema'rifahan. Di dalam pasal yang pertama ini ada bab awal. Jadi sistematikanya itu ada juz, ada fasal, ada bab. Bab awal ini membahas fi ma'rifatir ruh allati akhadtu min tafsir nas'atihi. Pasal pertama membahas tentang kema'rifan. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas nazam dari Ibnu Arabi, ya, mengikuti Wazar Baharlah Khafif, bahwa beliau menyampaikan ketika tawaf mengelilingi Ka'bah itu ada 3 kondisi. Yang pertama makfufun. Makfufun itu orang yang buta. Artinya dia tawaf tapi tidak tahu mana Ka'bah. Nah, ini termasuk jenis yang pertama, makfufun. Yang kedua, jenis al-mukhayyaru al-matluf. Jenis yang kedua, orang tawaf tapi dalam kondisi bingung. Ini ngapain muter-muter Ka'bah, muterin batu, untuk apa? Jadi mereka tawaf ini, ya, di dalam hatinya ada keraguan. Kalau yang pertama buta hatinya, yang kedua ragu. Kemudian yang ketiga maksufun, yaitu orang yang tersingkap mata batin. Bagi orang yang mendapatkan anugerah maksufun, maka bisa memahami hakikat Ka'bah Baitullah, Ka'bah sebagai rumah Allah, ya. Jadi ternyata beragam, walaupun sama-sama tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi ternyata kualitas orang yang tawaf itu berbeda-beda.
ada yang makfufun, ya, dia tawaf tapi hatinya buta, nggak ngerti apa-apa, apa itu Ka'bah. Yang penting muter aja ikut yang lain. Yang kedua, muhayyarun al-matluf, dia ada keraguan, muncul kebimbangan, kebingungan. Bahkan ngapain kita muter-muter batu segede ini, nah, gitu. Ini artinya di dalam hatinya ada keraguan. Dan yang ketiga adalah maksufun. Maksufun ini menurut Ibnu Arabi yaitu orang yang hatinya bersih, suci, bisa memahami hakikat Ka'bah. Ka'bah itu sebagai simbol, ya, keesaan wujud. Ka'bah secara fisik ya bentuknya adalah batu. Dari sejak zaman Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, bahkan para dinasti Umayyah, Abbasiyah, ya, setiap terjadi perubahan kepemimpinan itu juga, ya, melakukan perbaikan dan perombakan. Gitu. Tapi yang sudah memahami hakikat Ka'bah akan menemukan kesadaran. Menurut Ibnu Arabi, nadzartuhu billah duna hijabin. Ya. Aku menyaksikan Allah, ya, billah dengan kekuatan Allah, duna hijabin, tanpa hijab. Ini yang orang yang tersingkap mata batinnya, bisa memahami hakikat Ka'bah, bisa memahami hakikat tawaf, akhirnya tersingkap mata batinnya sehingga dia bisa menyaksikan Allah tanpa hijab. Maka semakin nyata orang-orang yang mendapatkan anugerah ini, ya, sir, rahasia ilahiyah yang ada di dalam dirinya. Itu, ya. Wa tajallalaha min ufuqi jalali, dan semakin nyata laha, ya, bagi Ka'bah min ufuqi jalali, dari cakrawala keagunganku. Jadi wa tajalla ayat tajalli, ya, tajalli, ya, ya, bahwa Ka'bah itu sebagai tajalliyat, tajalli wujudul haq. Termasuk orang-orang yang tawaf itu juga sebagai tajalli wujudul haq. Qamru sidhi ma'taruhu khusufun, ya. Orang yang diberikan anugerah bisa menyaksikan, ya, tajalli wujud dalam memandang Ka'bah, dalam memandang orang-orang yang tawaf, yaitu ibaratnya orang yang mendapatkan pencerahan, ya, ibarat mendapatkan terangnya sinar rembulan tanpa terkena gerhana. Gitu. Jadi kalau di musim bulan purnama, ya, itu cahayanya sangat terang benderang sekali. Berbeda dengan ketika gerhana. Artinya orang-orang yang mampu memandang tajalli wujudul haq ketika sedang melaksanakan tawaf, yaitu hatinya yang sedang mendapatkan pencerahan ilahiyah. Ibaratnya mendapatkan, ya, bias cahaya dari bulan yang terang benderang tanpa ada gerhana yang menutupinya. Itu. La ra'aital wali hina yarahu. La ra'aita, jika Anda melihat, ya,
al-waliya. Di sini al-waliya bisa memiliki makna beragam, yaitu bisa makna penguasa, bisa makna ya, orang yang ya, kita cintai, kita kasihi. Ya. Hina yarohu, ketika menyaksikannya. Kulta fihi mutlahun malhufun. Kulta, maka kamu akan berkata fihi, ya, di dalam melihat sang kekasih, mutlahun, yaitu orang yang tergila-gila karena cinta. Itu maknanya mutlahun. Malhufun, yang dipenuhi dengan kerinduan. Ini maksudnya kalau ada orang yang sudah memahami dari aspek hakikat dan dapat anugerah kasaf, maksuf, maka pada saat tawaf itu akan bisa menyaksikan sang kekasih, ya, bahkan hatinya dipenuhi dengan kecintaan yang sangat mendalam dan kerinduan yang tanpa batas. Ini bagi orang-orang yang sudah bisa merasakan, mendapatkan anugerah kasaf ketika sedang melakukan tawaf. Ya. Yalsum sirra fi sawadin yamini, aisirun law annahum ma'rufun. Yalsum sir, yalsum itu mencium, asiro, rahasia-rahasia, ya. Yalsum mencium siapa? At-taif, orang yang tawaf. Asir, rahasia. Fi sawadi yamini, dalam ya gelapnya arah kananku. Aisirun, maksudnya rahasia. Lau annahu, jikalau sesungguhnya dia sir, ma'rufun, itu dapat diketahui. Juhilat datuhu, juhilat, tidak diketahui apa datuhu, zatnya. Fakila, maka dikatakan kasifun, gitu. Jadi ada yang menyatakan bahkan zatnya itu adalah kasif, sangat tebal sekali. Indah kaumin, menurut pendapat satu kaum. Wa indah kaumin, dan menurut kaum yang lain, latifun, lembut. Gitu. Ya, di tengah masyarakat kita di dalam memahami ketuhanan itu pun beragam. Kalau yang awam ditanya di mana Allah, akan menjawab Allah di atas. Karena menurut dia Allah itu di atas, di langit, di surga. Surga juga ya, terserah yang di atas. Nah, ini sebenarnya jawaban yang menunjukkan ya jawaban orang awam. Tapi jawaban orang yang sudah paham tauhid tidak seperti itu. Ya, sudah bisa menyaksikan secara nyata wujud tajalli, ya, yang nyata di alam semesta ini. Maka pendapatnya ada yang mengatakan, oh, kasifun inda kaumin, wa inda kaumin latif. Menurut sebagian kaum, oh iya, zatnya adalah tebal. Menurut sebagian, oh, zatnya adalah lembut. Ini sebagai simbol bahwa tingkatan orang yang bertauhid itu berbeda-beda antara orang yang awam, khusus ya,
dan khusus. Qala li hina qultu, qala berkata li kepadaku, hina qulta, ketika kamu berkata, lima jahilu, kenapa mereka tidak mengetahuinya? Innama ya'rifus syarif as-syarifah. Gitu. Jadi ditanya, kenapa banyak orang-orang yang tawaf tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa mengenal ya hakikatnya Ka'bah. Ya, mereka tawaf hanya sebatas tawaf secara syar'i. Bahkan mereka tawaf ya dalam kondisi tidak memahami makna substansi tawaf. Kenapa mereka bisa tidak tahu seperti itu? Nah, ini pertanyaannya. Dijawab. Innama ya'rifus syarif as-syarifu. Nah, dijawab. Sesungguhnya yang bisa mengetahui sesuatu yang sangat mulia, yaitu ya aspek makna hakikat Ka'bah, ya, ini kan sesuatu yang sangat mulia, atau aspek spiritualitas, ya as-syarif, ya orang-orang yang mulia. Artinya orang yang bisa memahami hakikat Ka'bah, ya orang yang sudah paham ilmu hakikat. Orang yang sudah bisa merasakan kasaf ketika dia tawaf, ya mereka sudah merasakan pahit getirnya riyadhul mujahadah dalam melawan hawa nafsu. Karena yang menjadi hijab ya di dalam tawaf pun yaitu hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka jawabannya, tidak, sesungguhnya yang mengetahui sesuatu yang mulia ya orang yang mulia. Artinya orang yang bisa memahami kajian-kajian filosofis, kajian-kajian hakikat dari Ka'bah, ya orang yang sudah memahami ilmu-ilmu filosofis, ilmu-ilmu hakikat. Arafuhu, mereka mengenalnya. Falazamuhu zamanan, ya, mereka ya menetapinya, ya, zamanan pada satu waktu. Fatawallahum, maka ya, menguasakan hum kepada mereka siapa ar-rahimu, zat yang maha pengasih, ar-rauf, dan zat yang maha penyayang. Maksudnya arafuhu falazamuhu. Jadi arafuhu, mereka sudah ma'rifah, sudah mengenal tentang memahami Ka'bah dalam pengertian yang hakiki. Falazamuhu, maka mereka bisa melazimkan, menetapi, bisa istiqomah. Ya. Bagaimana cara melazimi ketika dia sudah terbuka pintu kemakrifahannya? Yaitu mampu membedakan antara aspek hakikat dan aspek syariat. Nampak dari luar, ya tidak nampak dia itu memiliki potensi batiniah. Tapi secara lahiriah dia akan nampak sebagaimana orang pada umumnya. Tapi aspek spiritualnya ya hanya dia yang tahu dan dia bisa mempraktekkan secara benar. Ini falazamuhu zamanan. Bisa ya, memegangnya, bisa mempraktekkan, bisa melazimkan ya zamanan ya, sesuai dengan waktunya. Wastaqomu, dan mereka istiqomah. Istiqomah itu setelah diberikan anugerah kemakrifahan, kemudian bisa mengamalkan secara proporsional ya, mana yang harus dizahirkan, mana yang menjadi wilayah batiniah.
itu wastaqom, dia istiqomahkan, ya, continue, terus menerus, tidak berhenti. Maka kema'rifahan juga sama. Kema'rifahan itu ya continue, terus menerus, ya, tidak berhenti. Sejenak ma'rifah terus tidak, wastaqomu. Fama yarohkotun fihim, maka tidak ada yang melihat sama sekali fihim, ya, di dalam mereka, antawafin, dari orang-orang yang tawaf bidzatihi, dengan zatnya. Ini penegasan, maka tidak ada seorang pun yang dapat melihat pada saat dia tawaf bidzatihi. Artinya jangan sampai memiliki pemahaman ilhad, ya, ketika sedang tawaf. Ilhad itu maksudnya begini, ya, ketika dia sudah diberikan anugerah bisa memahami hakikat Ka'bah sebagai Baitullah, ya, kemudian setelah terbuka pemahamannya, kemudian muncul pemahaman dan diverbalkan. Ya, diverbalkan itu seperti keyakinan bahwa Allah itu ya ada di dalam Ka'bah itu. Nah, berarti Allah ini bertempat. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maka ketika prakteknya tidak pas, ya, maka akan berbenturan dengan ayat-ayat lain. Ya, karena itu, ya, dalam memahami ini harus tahu prakteknya secara proporsional. Jadi yang dimaksud oleh Ibnu Arabi bahwa fama yaraqudun fi antahum bila ditahrifun, ya, itu jangan sampai ada orang yang diberikan anugerah pemahaman hakikat, kemudian pemahaman hakikat itu diucapkan dengan secara lisan. Contoh misalkan, ya, Ka'bah itu sebagai Baitullah, ya, Allah itu berarti ada di dalamnya. Padahal kalau dibuka pintunya ya nggak ada apa-apa, ruang kosong. Atau misalkan diberikan kebuka di dalam memahami hakikat orang-orang yang sedang tawaf. Oh, orang-orang yang tawaf ini hakikatnya adalah tajalli wujudul haq. Nah, kemudian dia menyebut dengan menisbatkan dirinya, oh berarti saya Allah. Nah, ini yang disebut tidak boleh sampai terjadi pemahaman yang demikian. Ini bisa tahrif, menyimpang. Ini termasuk tadi, ya, salah praktek. Maka para sufi ketika diberikan anugerah kasyaf itu bisa menyembunyikan rahasia-rahasia ketuhanan di dalam dirinya, tidak diucapkan dan juga tidak dipamer-pamerkan, apalagi dibuat gaya-gayaan. Maka jangan sampai, ya, menjadi tahrif, menyimpang, dan ini, ya, tidak dibenarkan. Kum, berdirilah, fabashir, maka bersenanglah, ani, dariku, mujawaro baiti, ya, dia melewati rumahku, bi amanin, dalam keadaan aman, ma indahu, tidak ada di sisinya tahwifun, rasa khawatir. Jadi kum ini perintah, berdirilah, bangkitlah, sadarlah, fabashir, dan berilah kabar gembira, ya, anni, dariku, bahwa orang-orang yang telah
mengelilingi rumahku, rumah Allah, bi amanin, dalam keadaan aman, ma indahu tahwifun, maka tidak ada bagi mereka yaitu rasa khawatir. Gitu. Karena ciri-ciri orang yang sudah memiliki keyakinan kepada Allah, la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan sedikit pun dan tidak ada kesedihan. In umidhum farihtuhum biliqai. Ya, in umidhum, jika aku matikan, ya istilahnya, mereka, farahtu, maka aku senang kepada mereka, biliqai, dengan perjumpaanku. Au ya'isu, atau mereka hidup. Jadi dambaan ya seorang ahli salik, seorang ahli thariqah, itu adalah biliqai, yaitu perjumpaan denganku. Jadi farahtuhum biliqai, aku senang terhadap orang-orang yang tawaf, yang sudah merasakan biliqai, perjumpaan denganku. Au ya'isu, atau mereka hidup. Fasaubu, maka bermula pahala, minhum, dari mereka, nadifun, itu bersih. Ya. Anda tidak bisa merasakan liqa, perjumpaan dengan Allah, berarti ya anugerah yang kedua, yaitu mendapatkan pahala. Ya, karena orang yang bertawaf ya itu akan dibersihkan, itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pahala yang dimaksud di sini bukan pahala ya seperti sebuah hadiah yang diberikan kepada seorang hamba, tapi pahala yang diperoleh bagi orang-orang yang tawaf dalam kondisi hatinya bersih, yaitu nadhifun, kebersihan batiniahnya. Artinya di dalam tawafnya itu ya akan mengalami pencerahan yang selalu grafiknya meningkat, tidak menurun. Dari misalkan yang pertama tadi makfufun, ya ketika tawaf dia dalam keadaan buta, ya buta hatinya. Yang kedua muhayyarun, dia tawaf tapi bingung, gitu kan. Yang ketiga maksufun, orang yang diberikan anugerah ya terbukanya mata batin. Maka bagi orang-orang yang dia tawaf ya, kalau diberikan anugerah farahtuhum biliqai, ya ini luar biasa. Jadi para arifin billah ketika tawaf itu bisa biliqa, berjumpa dengan Allah. Tapi kalau kita tidak bisa sampai tahapan biliqa ini, paling tidak kita mendapatkan kebersihan batiniah kita. Dengan kebersihan batiniah kita berarti segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa kita sudah diampuni, maka kemungkinan terbukanya hijab hati kita itu semakin dekat. Tinggal tadi kata Ibnu Arabi, wastaqomu, istiqomahlah, terus menerus digali potensi rohani yang ada di dalam diri kita dengan istiqomah menjalankan riyadhah mujahadah. Jadi
random yang disampaikan Ibnu Arabi ini ya menurut saya cukup luar biasa, karena posisi Ibnu Arabi ini menceritakan kondisi orang-orang yang sedang tawaf. Maka beliau bisa memetakan menjadi 3 tadi. Ya, sebab kitab Al-Futuhat Al-Makiyah ini ditulis oleh Ibnu Arabi itu di Masjidil Haram. Tentu Ibnu Arabi ya itu sudah tawaf berpuluh-puluh kali. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi ini ya berdasarkan kajian empiris melihat kondisi orang-orang yang sedang tawaf, dan kualitas orang yang tawaf sejak zaman Nabi, zaman Ibnu Arabi sampai sekarang itu juga sama. Ya, pasti ada yang tawaf dalam keadaan buta, artinya tidak ngerti apa-apa. Ada orang yang tawaf dalam keadaan bingung. Ada yang ketiga, orang yang tawaf dalam keadaan tersingkapnya mata batinnya. Gitu. Jadi sangat menarik, karena kalau kita sudah pernah haji dan umroh, itu juga bisa merasakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Kalau kita tawaf hanya berdasarkan ilmu fikih, ya tawaf kita hanya sebatas melaksanakan rukun umroh maupun rukun haji. Tidak memahami makna substansinya. Maka harus diurai aspek filosofis substansi dari praktek umroh dan haji, termasuk berkaitan dengan tawaf ini. Ya, muncul pertanyaan, kenapa kita harus tawaf mengelilingi Ka'bah? Jawaban yang normatif, ya itu kan sudah menjadi bagian rukun umroh atau haji. Tapi jawaban ini bagi orang-orang yang ingin mencari hakikat di balik umroh, di balik haji, di balik tawaf, di balik Ka'bah, ya dia tidak akan mudah menerima, karena itu jawaban normatif. Pasti dia akan mencari jawaban-jawaban yang lebih substantif, lebih filosofis, sebab pasti ada rahasia-rahasia ya di balik perintah tawaf mengelilingi Ka'bah, terus memahami kenapa ya kok Ka'bah itu ya persegi 4 ya, terus di dalam Ka'bah itu ada apa, terus maksud Ka'bah ini apa. Jadi bagi orang-orang yang sudah mendalami ilmu-ilmu hakikat, ini akan semakin hanyut ya di dalam memahami aspek spiritual di dalam melaksanakan tawaf ini. Gitu. Ya pasti bisa dirasakan ya orang-orang yang pernah tawaf ya, itu pasti ya kebanyakan ya sebatas untuk menunaikan ya ini sebagai apa rukun haji, atau bagi yang tawaf sunnah juga bisa menjadi alasan, atau tawaf wada gitu. Tapi sesungguhnya di sini ada makna-makna ya sir rahasia ya di balik tawaf ini. Maka pernah saya sampaikan bahwa adalah seorang sufi ya, ketika dia tawaf pertama itu tidak melihat Ka'bah, tidak melihat Allah. Yang kedua dia tawaf hanya melihat Ka'bah ya. Yang ketiga dia hanya melihat Allah, dan yang ketiga dia melihat Allah dan melihat Ka'bah. Nah, ini artinya ada kualitas
bagi orang-orang yang melaksanakan tawaf ya mengelilingi Ka'bah ini. Nah, setelah nadom selesai dilanjutkan iklam ayyuhal wali al-hamim was-sofi al-karim anni lamma wasaltu ila Makkah al-barakah wa ma danil saknati ar-ruhaniyah wal harokah wa kana min sya'ni fihi ma kana tiftu bi baitihil atiq fi ba'dil ahyan fa baina ana atufu musabbahan wa mumajjadan wa muqabbaran wa muhallalan tarotan al-samu wa astalimu wa tarotan lil mutalazimil al-tazimu idza laqaitu wa ana indal hajaril aswad bahatil fatal fa'id al-mutakallim as-samit alladzi laisa bihayyin wala ma'id al-murakkabul basit al-muhatul muhit fa indama absurtuhu yatuhu bil bait tawaful hayyi bil mayyit araftuhu haqiqatahu wa ma jazahu. Nah, ini akan lebih mendalam lagi ya penjelasan Ibnu Arabi terkait tawaf. Ya, saya kira pembahasan nadum tadi ya cukup mengantarkan kita untuk memahami penjelasan yang lebih detail dari makalah Ibnu Arabi dalam penjelasan yang tadi saya baca. Tentu itu tidak bisa diselesaikan malam ini ya, kita akan fokuskan penjelasan ini pada minggu yang akan datang ya, mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah dapat memahami kajian-kajian dalam kitab Al-Futuhat Makkiyah ini ya, bisa kefutuh hati kita, bisa dapat memahami dan juga dapat mengamalkan apa yang diajarkan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.